Untuk mengakses SSH, biasanya kita bisa menggunakan aplikasi seperti PuTTY yang bisa di-download seperti ini. Namun karena di sini kita akan menggunakan file PEM, saya mau menunjukkan cara yang lain yang lebih sederhana, yaitu menggunakan aplikasi Windows Terminal seperti Command Prompt. Tetapi Windows Terminal ini kalau menggunakan Windows 10 itu perlu di-download terlebih dahulu di Microsoft Store. Jadi kita coba buka Microsoft Store. Kemudian di sini kita searching yang namanya Windows Terminal. Nah, di sini ada beberapa pilihan, termasuk ini yang Linux. Kita cari yang publisher-nya atau developer-nya itu dari Microsoft langsung. Sepertinya yang ini. Ya, betul, ini Microsoft Corporation. Jadi, sepertinya sudah terinstall ya. Coba kita launch. Nah, ternyata sudah terinstall. Jadi, kalau belum, silahkan di-download terlebih dahulu, di-install gitu. Ya. Nah, ini juga tampilannya bisa multi-tab. Jadi ini cukup memudahkan, dan kalau koneksi putus, itu jendelanya ini nggak harus dibuka ulang ya, seperti pada putih gitu. Dan dia juga menghafal history, jadi kalau kita tekan tombol keyboard panah atas di keyboard, itu dia bisa mengakses history-history perintah yang pernah kita ketik di sini. Jadi cukup friendly buat developer yang sering harus berkutat dengan konsol ataupun terminal, begitu. Nah, sekarang untuk koneksi SSH ke server yang di Amazon pakai file PEM, kita pastikan dulu SSH di sini sudah dikenali. Ya, sudah dikenali. Berikutnya, perintahnya itu mudah saja. Kita ketiknya SSH, spasi, min-i, kemudian file PEM-nya apa. Begitu. Ya. Nah, file PEM-nya misalnya kalau sudah di-download, contoh di sini saya simpan di file sini, ada di drive E, maka saya tinggal E.2, kemudian filenya. Ini juga Windows Terminal mendukung autocomplete ya, jadi kalau tekan Tab, otomatis si terminalnya akan ngelengkapin dengan yang paling closely match. Berikutnya adalah informasi loginnya. Kita karena pakai Amazon Lightsail, itu username yang sudah disediakan dan kita nggak ubah. Untuk contoh ini itu username-nya CentOS, kemudian add IP address ataupun hostname-nya kalau kita set secara DNS. Di sini server kita yang ini IP-nya pun dinamis ya, bisa berubah-ubah. Nah, sementara ini biasanya akan berubah kalau kita shutdown atau kita matikan lama, itu biasa nanti bisa beda. Nah, seperti itu. Untuk portnya nggak perlu ditambahi, jadi cukup SSH min-i nama file PEM, kemudian username @hostname. Kita enter. Nah, kalau pertama kali connect, biasanya ditanya fingerprint-nya apakah betul servernya seperti ini. Oke, kita jawab yes. Maka sudah bisa connect, tapi ini ternyata ada error bahwa filenya ini permission-nya itu nggak boleh public ya. Nah, ini filenya jangan accessible by others. Nah, kalau di Linux itu kita pakai perintah seperti chmod, tapi kalau di Windows itu caranya, oke, jadi saya taruh dulu di sini folder download. Kemudian security-nya khusus hanya user ini saja. Maka kita perlu atur agar owner dari file ini, yaitu Sunwell, adalah satu-satunya yang bisa mengakses file tersebut. Jadi filenya saya pindahin dari flash disk ke local hard disk ataupun di lokasi lain. Lalu saya klik kanan tadi ya, properties. Nah, ini udah kebuka.
kita masuk ke bagian security. Di sini ada groups yang bisa mengakses, yaitu grup sistem dan grup administrator. Ini gambarnya itu ada gambar orang dan juga yang artinya itu grup. Kalau ini hanya user, maka ini sebenarnya bisa kita hapus. Tapi kita aturnya lewat sini aja, advance. Kemudian di permission, ini kita hapus yang sistem. Oke, yang administrator dulu kita hapus. Kayaknya nggak bisa juga. Kita dari user yang login ini sekarang, kita disable inheritance. Remove all inherited permission from this object. Ya. Lalu kita tambahin khusus hanya si user Sunwell itu saja. Nah ini. Oke, full control. Oke, jadi hanya ada satu, Sunwell saja. Nah ini juga hilang yang lain. Kita coba lagi. Letak filenya udah bukan di drive E ya. Saya taruhnya di folder downloads. Nah, seperti itu. Kita enter. Dan ini sudah berhasil login. Ya. Last login, oke ini udah CentOS. Nah, seperti itu. Selanjutnya bisa melakukan berbagai perintah Linux. Selesai, kita exit. Ini perintahnya seperti ini. Setelahnya opsi min-i ini itu bisa diletakin di belakang ya, setelah username dan hostname ini bisa juga. Cuma kebiasaan saya, biasanya saya letakin di depan, di awal. Oke, seperti itu caranya. Kemudian untuk koneksi ke FileZilla, itu nanti akan dijelasin di video tersendiri.